Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan yang kali ini ya sudah lama sekali tidak memberikan update terbaru di channel YouTube ini. Baik, ini ada faedah ringkas ya. Ini hadis dari Umdatul Ahkam. eh, tapi mungkin kita jarang mendengar atau membaca mungkin ya. Namun ada faedah yang sangat bagus sekali di sini. Ini hadis yang ke at-tasi' was-sab'un ba'dal mi'ataini. Hadis yang ke-279. Ya, kita baca matan hadisnya. Dikatakan di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, ya, sahabat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna'anna jarun jaruhu an yagrisa khasyabatan fi jidarihi. Ya, jadi dikatakan oleh Nabi, janganlah seorang tetangga melarang atau mencegah tetangganya untuk memasang begitu ya, atau menancapkan begitu, me, ya memasangkan lah, katakanlah seperti itu, memasang kayu di dinding tetangganya. Jadi janganlah seorang tetangga melarang tetangganya yang lain untuk menancapkan atau memasang kayu di dindingnya. Tsumma yaqulu Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, Mali arokum anha mu'ridina. Lah kok saya ngelihat kok orang pada berpaling begitu ya dari hadis ini. Nah, dikatakan oleh beliau, wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Maka Abu Hurairah pun bersumpah, demi Allah akan saya pasang, akan saya letakkan, akan saya campakkan, kalau seperti itu ya. Khosyab itu, kayu itu di antara aktafikum, di antara pundak-pundak kalian. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini kita mengacu di kitab apa namanya ini? Kitab Umdatul Ahkam, Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam ya, karya Abdullah Al-Bassam. Nah, di sini ada penjelasan tentang gorib hadis ya, la yamna'annani la nahiyah ya. Jadi melarang ya. Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya yang lain meletakkan kayu di temboknya, kan begitu tadi ya. Khasyabah itu hanya kayu ya. Kemudian nah ini, nah tidak semua kita baca ya, cuman ini ada faedah yang bagus di sini. Nah, dikatakan di sini ya, di antara bertetangga yang baik, ya, ada bertetangga yang baik ya, dan memperhatikan hak tetangga adalah sebagian tetangga itu memberikan manfaat kepada tetangganya yang lain. Yang manfaat tersebut tidak mendatangkan doror yang besar kepadanya, tidak mendatangkan masalah yang besar kepadanya, ya, disertai ada manfaat dengan tetangganya ya. Jadi seorang tetangga itu memberikan manfaat kepada tetangganya yang lain dan tidak kembali kepada mereka tetangga itu masalah yang besar, dan itu bermanfaat, tetap bermanfaat. Kita lanjutkan dulu biar bisa dipahami, mudah dipahami. Wa min dzalika, nah, di antara contohnya adalah an yurida al jaru, seorang tetangga mau untuk an yadoa khasyabatan, nah, meletakkan kayu fi jidari jarihi. Nah, seorang tetangga, seorang ya, katakanlah A ingin meletakkan kayu di tembok tetangganya. Nah, ya, A ingin meletakkan kayu di tembok tetangganya, katakanlah si B ya. Nah, kemudian dikatakan fa illam yakun sama hajatun ila dzalika. Ya. Yan bagi li sahibil jidari an ya'zana lahu. Kalau memang itu ya, tetangga ini tidak butuh dengan dindingnya itu, maka ya semestinya yang memiliki tembok itu ya dia tidak masalah gitu ya dengan temboknya itu, maka ya nggak masalah ya. Jadi si sohibil jidar, orang yang memiliki tembok, ya semestinya yang mengizinkan aja begitu tetangganya meletakkan kayu di dindingnya ya, dalam rangka apa, mura'atan li haqqil jar, dalam rangka untuk memperhatikan hak tetangga. Wa in kana samma hajatun li sahibil khasyabi wa laisa ala sahibil jidari dororun
min wat'il khashabi fayajibu ala sahibil jidari an ya'zana lahu fi hadzal intifa'. Nah, ini statementnya seperti ini ya. Jadi kalau memang orang yang memiliki kayu itu memiliki keperluan, ya butuh, ya perlu, walaisa ala sahibil jidar, sementara yang memiliki tembok itu tidak mendapatkan masalah, tidak mendapatkan bahaya, dikarenakan kayu diletakkan di dindingnya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi sahibil khosyab itu memang memerlukan ya dinding tetangganya, dan si pemilik dinding itu tidak akan dapat masalah, tidak akan dapat bahaya dikarenakan diletakkan kayu di dindingnya. Maka dikatakan di sini wajib bagi pemilik tembok, ya, pemilik dinding rumah tentunya ya, untuk mengizinkan tetangganya meletakkan kayu dikarenakan ada suatu manfaat. Nah, yang alladzi laisa alaihi minhu dararun ma'a hajati jarihi ilaihi. Yang tetangga yang pemilik tembok tadi tidak mendapatkan doror, tidak mendapatkan bahaya, tidak mendapatkan masalah begitu ya. Dan si tetangga yang meletakkan kayu itu juga memang perlu, itu juga memang butuh. Nah, kemudian ada yang menarik di sini, wa yujbiruhu al-hakimu ala dzalika illam ya'zan. Nah, penguasa itu harus memaksa si pemilik tembok untuk mengizinkan temboknya itu dipasang kayu. Fa in kana sama dororun, sedangkan kalau ada doror, ada bahaya, ada masalah, aulaisa hunaka hajatun, atau sebenarnya nggak butuh-butuh amat nih si pemilik kayu ini, faddararu la yuzalu bidoror, maka bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya. Ya, intinya masalah tidak boleh dihilangkan dengan menambah masalah begitu. Wal aslu fi haqqil muslimi al man'u, dan hukum asal hak seorang muslim itu adalah terlarang atau tidak boleh diganggu. Nah, mungkin begitulah ya. Nah, kemudian walidha fa inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, sesungguhnya Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu ketika mengetahui maksud dari musyarri' al-a'zam, maksud dari sang pembuat syariat, katakanlah seperti itu ya, ya sahibus syari' ya, apa ya dalam hal ini syariat lah katakanlah seperti itu ya, ketika lama alima murada al-musyarri'i al-a'zami min hadhihi sunnati al-aqidati, maka ketika Abu Hurairah mengetahui bahwa maksud syariat yang mulia ini adalah begitu mulia begitu ya, di antaranya adalah sunnah yang pasti ini dari hadis Nabi SAW ini, maka kemudian Abu Hurairah istankara minhum i'radahum anil amali biha. Maka kemudian Abu Hurairah ini mengingkari tindakan para sahabat, berpaling dari mengamalkan ini. Ya. Kan tadi di hadis dikatakan la yamna'annal jaru min jarihi, atau apa tadi matannya. Nah, ini janganlah seorang tetangga melarang atau mencegah tetangganya memasangkan atau menancapkan kayu di temboknya begitu ya. Nah, kemudian Abu Hurairah mengetahui, ya kok banyak yang nggak mau mengamalkan hadis ini, maka kemudian Abu Hurairah mengingkarinya ya, karena tidak mau mengamalkan hadis ini ya kan. Dan Abu Hurairah juga apa ya, mengancam mereka lah bahwa mereka harus melakukan atau mengamalkan hadis ini ya, hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya, berperingatan atau mengancam begitu ya. Fa inna lil jari huquqan farodahallahu ta'ala tajibu mura'atuha wal qiyamu biha. Karena sesungguhnya di tetangga itu ada hak-hak yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti begitu, dan wajib untuk diperhatikan dan dilakukan dan dikerjakan dan ditunaikan. Nah, begitu ya. Jadi intinya makna globalnya adalah seorang tetangga itu punya kayu. Dia ingin masang kayunya di tembok tetangganya. Maka di statement ini tadi, yang nanti juga akan ada khilaf di antara para ahli mujtahid begitu ya, imam besar kita, imam mujtahid, maka kalau memang itu diperlukan dan tidak ada bahaya yang kembali kepada pemilik tembok, maka itu wajib diizinkan. Kalau nggak diizinkan, penguasa yang memaksa. Wah, pakai penguasa ya, ya. Tapi kalau ada doror atau memang nggak perlu-perlu banget, maka itu ya hukum asalnya terlarang begitu ya. Hak seorang muslim itu ya apa ya tidak boleh dihilangkan begitu ya.
hak seorang muslim itu harus dijaga, akan begitulah intinya. Wal aslu fi hakil muslimi al man'u, ya. Hukum asal hak seorang muslim itu adalah ya tidak boleh tidak boleh melampaui batas, ya. Tidak boleh melampaui batas terhadap hak tetangganya, harus dipelihara. Ha, begitulah kira-kira. Ya, dikatakan ini wal aslu fi hakil muslimi al man'u, ya. Hukum asal hak seorang muslim itu harus dipelihara, begitu ya. Terus ya, dijaga begitu ya. Nah, ma yustafadu minal hadis, ya, ada beberapa faedah dari hadis ini, cuman tidak kita baca semuanya. Dikatakan di sini ya, an-nahyu an man'il jari an yad'a khasyabatan ala jidari jarihi. Larangan dari syariat untuk larangan untuk melarang, ya. An-nahyu dengan man'u ini sama-sama melarang artinya ya. Jadi an-nahyu, larangan dari syariat, ya, ya, larangan dari syariat kepada tetangga untuk apa me, apa ya, susah terjemahannya ya. An-nahyu an man'il jari, larangan syariat untuk seorang tetangga melarang tetangganya untuk meletakkan kayu di temboknya. Ah, ya. Jadi intinya apa? Ya harus diizinkan. Nah, begitu ya. Larangan untuk harus diizinkan tetangga meletakkan kayu di temboknya. Ini dengan catatan begini ya. Idza lam yakun alaihi dororun min wat'iha. Kalau tidak ada bahaya, tidak ada masalah dari akibat meletakkan kayu tersebut di temboknya. Wa kana fil jari hajatun ila dzalika, dan memang tetangga itu memang perlu untuk meletakkan kayu di dinding tetangganya, entah bikin jemuran atau bikin atap begitu, atau ya untuk keperluan lah intinya ya. Dikatakan di sini wa kana fil jari hajat. Jadi intinya tetangga itu nggak boleh melarang tetangganya meletakkan kayu di dindingnya. Nah, dengan catatan kalau tidak ada bahaya akibat meletakkan kayu itu, misalnya bahaya mungkin kena kepala, mungkin terluka nanti, ya terhalangi jalan, itu kan bahaya tuh, atau masalah. Nah, nggak ada masalah, nggak ada bahaya. Kemudian tetangga yang meletakkan kayu itu memang memerlukan, ya. Nah, kemudian dikatakan di sini eh, nah, meletakkan kayu itu ada catatannya. Catatannya itu adalah bi'adami dorori ala sahibil jidar. Tidak boleh ada bahaya yang akan menimpa pemilik tembok. Seperti tadi kita sampaikan ya, entah kena kepala, jadi luka, entah menghalangi jalan. Nah, jadi ketika diletakkan kayu di dinding tetangga, maka itu tidak boleh memberikan doror kepada si pemilik tembok. Wabihajati sahibil khasyab, dan juga harus memang pemilik kayu itu memang memerlukannya, ya, memerlukan. Dikatakan di sini li anna tasarrufa fi malil ghairi mamnu'un illa bi'izni, karena melakukan tindakan terhadap harta orang lain itu hukum asalnya terlarang gitu ya, enggak boleh gitu ya. Enggak boleh illa bi'izni, kecuali dengan izinnya. Nah, ya, maka tidak diperbolehkan kecuali kalau ada hajat, ya, kecuali kalau ada hajat, ada keperluan, ada kebutuhan, ya, man alaihi lahul haqqu wa huwal jar, ya, ya, hajat dari orang yang memang tetangga begitu ya, memang punya hak di situ, jadi haknya itu hak tetangga begitu ya. Sebagaimana juga tidak dibolehkan meletakkan kayu disertai ada menimpakan doror kepada pemilik tembok, karena doror itu tidak boleh dihilangkan dengan doror begitu ya. Jadi kalau ada doror membahayakan atau membuat masalah bagi pemilik tembok, maka itu tidak boleh diletakkan. Nah, apakah larangan ini berkonsekuensi haram atau makruh? Maka akan dijelaskan. Nah, jadi kita langsung saja ke istilah ulama di sini ya, dalam rangka untuk mempersingkat. Nah, dikatakan di sini ajma'a al-ulama'u ala man'i min wat'i khashabil jari ala jidari jarihi ma'a wujudid darari illa bi'idnihi. Qaulihi alaihi salatu wassalam la darara wa la dirara. Jadi para ulama ahli ilmu itu sudah sepakat bahwa tidak boleh ya meletakkan kayu, ya, seorang tetangga tidak boleh meletakkan kayu di tembok tetangganya, dan itu ada bahaya ya, dan itu akan menimbulkan masalah ya, entah jalan menjadi sempit atau kepala bisa terluka karena kayu itu. Nah, karena Nabi mengatakan la dororo wala diroro, tidak boleh menimpakan bahaya kepada diri pribadi dan juga menimpakan bahaya kepada
orang lain. Nah, wakhtalafu fi ma idza lam yakun ala sahibil jidari dororun. Nah, tapi yang jadi permasalahan atau perselisihan, maaf, yang jadi perselisihan adalah bagaimana kalau tidak ada bahaya yang akan ditimpakan kepada pemilik tembok. Pemilik tembok itu tidak akan mendapatkan bahaya, tidak akan mendapatkan masalah, tidak akan mendapatkan kerugian. Nah, itu bagaimana? Kemudian wakana bi sahibil khosyabi hajatun. Dan orang yang memiliki kayu ini punya keperluan, punya kebutuhan, ya kan? Yang nah dikatakan di sini bi an la yumkinahu at-taskifu illa bihi. Tidak mungkin orang yang memiliki kayu tadi, tetangga yang memiliki kayu tadi tidak mungkin bisa membuat atap kecuali dengan menancapkan, memasang, menempelkan kayu di tembok tetangganya. Nah, ini menarik nih ya. Ada eh, dua pendapat di sini. Ada dua pendapat. Nah, dikatakan di sini zahaba al-a'immatu as-salasatu Abu Hanifah wa Malikun wa Syafi'i fil masyhuri anhum ila annahu la yajuzu wat al-khashabi ala ha'itil jari illa bi idni sahibil jidari. Ah, wa illam ya'zan fala yujbaru alaihi. Nah, ini menarik nih ya. Tiga imam mujtahid, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, ya, mereka semua itu berpendapat ya, ini pendapat yang masyhur dari mereka. Mereka semua itu berpendapat tidak boleh tetangga meletakkan kayu di tembok tetangga. Seorang tetangga tidak boleh meletakkan kayu di tembok tetangganya illa biizni sahibil jidar, kecuali dengan seizin pemilik tembok. Wa ilam ya'zan, kalau pemilik tembok tidak mengizinkan, fala yujbaru alaihi, maka tidak boleh dipaksa. Nah, kalau tadi kan dikatakan dipaksa oleh hakim. Yang itu nanti pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini tiga pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Kalau memang tidak ada doror yang ditimpakan, maka ya tidak boleh, ya tidak boleh. Ya. Kalau tidak diizinkan oleh pemilik tembok, ya kalau tidak diizinkan maka tidak boleh dipaksa. Ya, mereka para imam ini, imam mujtahid yang tiga ini berdalil dengan hukum asal al-man'u, terpeliharanya hak orang lain, ya. Tidak boleh melampaui batas terhadap hak orang lain illa biridho, kecuali dengan ridhonya. Ya, hadis misalnya la yahillu malum ri'in muslimin illa bi tibatin min nafsihi, ya, hadis riwayat Ahmad, ya, di maknahu Ahmad. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan seizin dan se keridoannya, ya, dengan seizinnya dan dengan ridhonya. Dan juga hadis inna amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya harta-harta kalian dan kehormatan kalian, ya, itu haram untuk haram, ya, haram untuk di diambil, atau haram untuk, ya, intinya haram lah, harta orang lain, kehormatan orang lain, ya, itu haram, ya, haram untuk dilampaui, ya, nggak boleh melampaui batas terhadap harta orang lain dan nggak boleh melampaui batas terhadap kehormatan orang lain. Nah, kalau terkait dengan harta tadi, ya, tidak boleh diambil harta seorang muslim kecuali dengan keridhoannya, kecuali dengan eh, ya, kecuali dengan keridoannya, ya. Illa biti batin min nafsi, kecuali dengan keridoannya, kecuali dengan, ya, eh, kerelaannya, ya. Nah, hadis tadi, ya, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian itu tidak boleh dizolimi, ya, haram untuk dizolimi. Mungkin itu maknanya lebih pas. Allahu alam. Dan dalil-dalil yang lainnya. Nah, itu pendapat yang pertama, ya. Jadi seperti itu. Nah, pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua, wa dzahaba al-Imamu Ahmadu wa ishaqun wa ahlul hadithi ila wujubi badlil jidari li sahibil khashabi ma'a hajatil jari ilaihi wa qillati dorori ala sahibil jidar wa ijbaruhu ala zalika ma'al imtina'. Nah, ini pendapat yang kedua, ya, yang tadi kita baca di bahasan kita baca di sebelumnya juga. Nah, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan para imam ahli hadis, ya, itu berpendapat bahwa wajib, ya, memberikan tembok, ya, seorang tetangga wajib memberikan temboknya kepada orang tetangganya yang memiliki kayu, ya. Jadi yang memiliki kayu tadi, mau masang kayu tadi, itu ya diberikan, dan pemilik tembok wajib memberikannya. Ma'ahajatil jari ilaihi, dan memang tetangga itu yang butuh.
dan ya sedikitlah tertimpa bahaya atau tertimpa masalah, tertimpa ya bahaya atau masalah begitu ya terhadap pemilik tembok. Jadi pemilik tembok ini ada dapat doror, dapat bahaya, dapat masalah, tapi itu sedikit banget, sedikit. Nah, dan bisa dipaksa ya kalau tetangga itu tidak mau memberikan temboknya. Tadi kan dikatakan wa yujbiruhu al hakimu, penguasa ya kan memaksa untuk sohibil jidar, orang yang memiliki tembok untuk tetap harus dipasang kayu di temboknya. Ya. Nah, pendapat yang wajib ini ya juga disampaikan oleh ini wajib memberikan temboknya kepada tetangga yang memiliki kayu itu juga disampaikan oleh sebagian ulama Malikiyah dan satu pendapat dari Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah kan mengatakan ya nggak boleh kan begitu, nggak boleh diletakkan kayu ya kan, kecuali dengan seizin dari pemilik tembok. Kalau nggak mengizinkan, nggak boleh dipaksa. Nah, kalau pendapat yang kedua ini wajib diberikan. Ya, tembok itu tadi wajib diberikan kepada pemilik kayu. Kalau nggak mau, ya dipaksa. Ya, ila wujub bibadil jidar. Nah, kemudian juga hajatil jar. Ya, wa ijbarihi ala dzalika ma'al imtina' dan juga wajib dipaksa, harus dipaksa kalau tidak mau. Itu pendapatnya sebagian Malikiyah, satu pendapat dari Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Syafi'i di pendapatnya yang kodim, ya, pendapat kodim, bukan kaul jadidnya. Ya, dalilnya apa itu? Kok wajib? Kalau tadi kan dalilnya harta seorang muslim itu nggak boleh diambil kecuali dengan keriduannya, kerelaannya. Nah, pendapat yang kedua ini juga punya dalil. Dalilnya apa? Ya zahir hadis yang kita baca tadi. Ya, fa innahu waroda bisigotin nahi. Hadis tadi redaksinya itu redaksi larangan. La yamna'anna kan begitu. Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya untuk dipasang kayu itu di tembok tetangga. Susah ya. Jadi apa tadi matannya? Nah ini ya. Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya memasang kayu ya di temboknya. Nah, ini redaksi zahir hadisnya itu la nahiyah kan itu. Larangan gitu ya. La-nya itu larangan ya, nahiyah. Nah, jadi nahyu ya, larangan wa nahyu tadi tahrima. Sedangkan larangan itu konsekuensinya adalah haram. Wa idza kana al-man'u haraman fa innal badla wajibun. Kalau nggak mau memberikan tembok itu haram hukumnya, maka memberikan tembok itu jadi wajib hukumnya. Nah, kan begitu. Ya, jadi seorang tetangga tuh nggak mau tuh memberikan tetangganya temboknya itu haram kan? Berarti apa? Berarti memberikan temboknya untuk dipasang kayu itu jadi wajib. Nah, kemudian juga Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini itu juga mengingkari para sahabat yang tidak mau mengamalkan atau mengambil hadis ini, dan mengancam mereka. Nah, ini juga berkonsekuensi apa? Wajib memberikan tembok kepada tetangganya dan haram untuk tidak memberikan. Nah, ya, haramnya untuk haram ya tidak memberikan tembok kepada tetangga. Nah, sedangkan dikatakan di sini warawi al hadisi a'rafu bimaknahu. Periwayat hadis itu jauh lebih paham makna hadisnya. Hadis ini riwayatnya Imam Abu bukan Imam, hadis ini riwayat Abu Hurairah dan Abu Hurairah periwayat hadis. Dia lebih paham, dia lebih lebih mengetahui makna hadis ini. Nah, dan beberapa dalil yang lain. Jadi intinya sekali lagi kita sampaikan ya. Jadi para ulama itu sepakat ya bahwa tidak boleh meletakkan kayu di dinding tetangganya kalau itu ada doror ya, kalau itu ada doror ya, kecuali sudah diizinkan ya, kecuali sudah diizinkan. Tapi kalau tidak ada doror yang kembali, tidak ada masalah, tidak ada bahaya yang akan menimpa pemilik tembok, maka itu para ulama berselisih pendapat ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i itu mengatakan tidak boleh meletakkan kayu di tembok tetangga kecuali seizin pemilik tembok. Kalau pemilik tembok tidak mengizinkan, maka itu tidak boleh dipaksa. Nah, itu pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Ahlul Hadis, sebagian Malikiyah, satu pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i di pendapatnya yang kodim, itu mengatakan apa? Wajib memberikan tembok kepada pemilik kayu kalau memang pemilik kayu itu memerlukan, ya. Dan
bahaya yang akan dihasilkan itu cuma sedikit ya atau jarang ya. Bahaya yang akan ditimpakan kepada pemilik tembok itu sedikit aja atau ya jarang lah mungkin katakanlah seperti itu. Dan kalau pemilik tembok nggak mau memberikannya, maka dipaksa. Yang maksanya tentu adalah penguasa, tadi ya, dikatakan di teks yang sebelumnya. Nah nih, wa yujbiruhu al-hakimu ala dzalika illam ya'zan. Ya begitu. Jadi begitu ya, ada dua pendapat di sini. Menarik ya hadis ini dan faedahnya. Ya, semoga bisa dipahami ya, semoga bermanfaat dan mendapatkan maklumat. Allahu taala a'lamu bisawab.